Oh, Bali, bro. Bali fix. Bali fix. Nah, kayak gitu kan? Fitro. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Kalau kebalik gimana? Misalkan dananya itu cukup satu orang, Ya. tapi dananya ini punya dana si istri nih. Duitnya punya istri. Nah, Istrinya mau berangkat. iya, tapi kan dia Istrinya mau berangkat kan? Oke. Ini cerita pribadi lu, Andre. Enggak. Jadi istrinya tuh mau berangkat ya? Apa? Oh, ditawarin. Oh iya. Enggak. Oh iya. Oke. Iya, Iya. mending dia berangkat atau sama? Nungguin ente. Iya. bukan. Oh iya, nggak apa-apa. Atau disedekahin ke suaminya. Oh iya. Itu. Baru kasus ente yang ini. Iya. 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 Kalau istri sebenarnya sama penjelasan yang tadi ya. Cuma istri ini membutuhkan izin suami untuk dia pergi bersafar. Iya kan? Dia butuh banget izin suaminya karena dia keluar rumah pastinya kan. Hatta nggak sama suaminya pas safar ya? Iya, bokapnya bisa kan, umroh haji kan banyak banget orang kayak gitu. Oke. Nah, pada saat dia mampu, ya punya duit gitu, istri punya tabungan, suaminya yang bokeh ini nggak punya duit. Iya, itu. Ya, dia izin sama suaminya kan, bang, saya mau berangkat umroh gitu loh. Kalau izin suaminya ada, ya boleh berangkat. Boleh. Oh, Selama oke. suami tentu bisa handle rumah ya. Iya. Kalau suaminya nggak bisa handle Aduh. rumah ya kebak juga sih. Balik-balik cerewetin mager. Ya makanya izin suami itu tetap tergantung di leher seorang istri gitu lah. Ya, dia nggak bisa kemana-mana kecuali dengan izin suaminya. Gitu. Secara dasar kan seperti itu ya. Tapi memang harus bermahram banget ya, San? Buat cewek. Kan sempat jadi perbincangan juga, maksudnya asal dia sama teman-teman ceweknya, saudara sepupu-sepupuan, satu grup sama cewek-cewek gitu. Maksudnya kita sih mau lihat, bukan maksudnya kita mau mengadu-ngadu nih, tapi yang kita lihat di pandangan mata, ada husnuzon, mungkin bisa kali ini apa gimana nih, kan segeng itu pernah tuh Iyalah, permulaan banyak. ciwi-ciwi gitu kan. Ya, kalau gitu. Gimana tuh? Sebenarnya masalah ini terbahas banget di kitab-kitab fikih ya. Di sini ikhtilaf para ulama, apakah seorang wanita itu pada saat dia bersafar itu butuh dengan suaminya atau Iya. mahram-mahram yang lain, atau dilihat dari sebab harus adanya mahram. Apa sih sebab harus adanya mahram? Para ulama mengatakan sebab harus adanya mahram itu adalah agar si wanita ini terjaga keamanannya. Oke. Makanya di sisi yang lain, sebagian para fuqaha, sebagian para ahli fikih itu bilang, selama keamanan sang wanita ini terjaga, ya, walaupun nggak sama suaminya, maka boleh dia pergi bersafar. Oke. Ya, maka dia boleh pergi bersafar. Nah, di zaman sekarang, wallahu a'lam ya, keamanan itu bisa banget tercipta gitu. Iya. Kayak di pesawat, mulai dari pesawat, ya. Oke. Terus pada saat umroh juga bisa banget tercipta, apalagi dia sama sebagian para ulama kan mensyaratkan untuk gerombolan gitu loh, gerombolan Iya. ibu-ibu lah bahasa Iya, itu itu. kan, gerombolan ibu-ibu gitu. Nah, ini kan lebih terjaga lagi keamanannya, ya kan. Oke. Beda memang sama zaman dulu siap-siap ada rampok di tengah jalan dan lain sebagainya, Oke. ya, berbahaya banget. Tapi yang mesti diperhatikan adanya apa ya? Kalau anda lihat ya dampak-dampak buruk juga sih. Kadang Oke. perempuan, Iya, paham, subhanallah banget, dalam tanda kutip ya, kadang memang berbuat yang aneh-aneh gitu pada saat mereka bersama-sama. Contohnya, kalau boleh tahu, mohon maaf nih, Ustaz. Contohnya apa? Saya tungguin. Yang paling anak nggak suka banget ngeliatnya ini waktu umroh. Gara-gara nggak ada suaminya, gara-gara nggak ada mungkin yang perhatiin dia, banyak banget yang genit-genit gitu loh. Ini melukai banget nggak sih? Lu pengen lihat orang umroh baik-baik kok dia kayak rada-rada Iya, malah kayak lepas gitu sih. Iya, Nggak betul. enak banget kan. Itu dari sisi dampak negatifnya nih, kalau mereka nggak berangkat dengan mahram mereka dan mereka, Nggak bisa nahan apalagi lagi ya, ya. apalagi kalau anak jujur ya, kalau cuma anak muda yang berangkat, paham gak sih? Teman-teman. Cewek-cewek, teman-teman, Udah. itu jangan mendingan, itu jangan. Gila, itu bahaya banget dia. Dia bisa kemana-mana tanpa ada bokapnya nggak ikut, Aduh. ya kan? Wah itu ribet banget, kakaknya nggak ikut, segala macem. Anak-anak muda, perempuan semua, wah, Ana sih sangat tidak mensarankan sekali mereka berangkat. Seton. Anda tahu? Macam-macam. Iya kan? Anda tahu ada waktu itu ada bawa orang umrohan, perempuan 2, masih muda. Anda nggak tahu ya dia udah punya suami. Mungkin salah satu tuh kayak udah umur-umur punya suami ya. Oke. Cuma intinya gara-gara mereka cuma segitu aja, nggak pakai mahramnya dia ya, Oke. dan mereka nggak bisa jaga diri. Dia di kamar dia, Oke. di kamar dia, Wah, ini apa nih? dia tuh ngundang
apa ya? Ya bos-bos hotelnya itu. Yang bener. Yang umroh Ustaz. itu. Yang bener. Jadi kan Masa orang-orang iyalah yang kerja-kerja di situ tuh, cuma yang supervisor gitu-gitu. Oh, paham. Ngerokok bareng di dalam kamar gitu loh. Si Akhwat bilang rokok juga. Ikut. Iya. Ya salah. Nah, itu kan- oknum. Oknum ya, insya Allah Iya. sih nggak kayak gitu semua. Cuma itu yang dampak negatif yang Anda lihat sendiri gitu loh. Oh, Takutkan. dikhawatirkan banget. Dan mereka juga nggak banyak gitu loh. Cuma berdua, bertiga. Terus kayaknya keadaan mereka sama semua gitu loh. Imannya kayak sama semua, segitu aja gitu. Itu pakai nikop atau Enggak, Pak. Hah? Itu kayaknya malah justru Afwan ya, maksudnya di Jakarta mungkin nggak pakai jilbab memang dasarnya ya. Oh, orang-orang. jilbab cuma dirambutin doang. Iya, kalau di Madinah kan semua pakai jilbab dong. Ya bisa diusir, Pak. Itu nanti. satu rombongan jamaah aja. Satu Satu rombongan jamaah. semua gitu, kayak gitu. Iya, Enggak, cuma sama antum. oknum-oknum itu aja. Oh. Cuma sama Ana itu, Iya, maksudnya berangkat bareng sama antum. anak ketemu di sana. Oh, ada kontaknya nggak sih? Nggak, maksudnya nggak mau nawarin travel umroh. Ada yang sesuai tuntunan sunnah gitu, travel umroh. Siapa tahu kan, marketing kita kan mau nawarin. Dan Ana tuh taunya dari salah satu jamaah perempuan yang lain. Padahal Jelas. yang perempuan yang ngelaporin ini juga maksudnya nggak memahrami dia, cuma dia lebih beramai-ramai dan lebih konsentrasi dalam ibadahnya. Dia bete gitu lah, Ustaz nih anak begini-begini. Waduh, Ana juga kaget banget dengernya. Serem banget. Nah, ini Itu lah. dampak negatifnya. Iya, karena lepas. Jadi mesti diperhatiin banget tuh. Oke. Mesti diperhatiin banget. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh mau nabung dulu atau umrohnya tuh nyicil dulu. Oh iya. Nah, dia mau kayak gitu tuh gimana, Ustaz? Apa harus 30 juta dulu baru dia berangkat? Apa boleh oke. tuh, Ustaz? Nah, intinya ada cicilan kalau memang ada satu travel yang punya program Nyicil. cicilan umroh. Itu kan solusi banget ya. Masya Allah. Insya Allah kayaknya insya Allah baru ada di program di salah satu travel ini saat. Oh iya, Di apa ya akun travelnya? ini. Ada Altrama. Altrama. Itu lagi viral. Nah, maksudnya program itu Iya. seperti works nggak atau gimana Iya. tuh gitu sistemnya. Ani itu seneng ya. Kayak sebenarnya banyak anak muda pengen banget umroh, cuma ya tadi duit dia tahu sih sebenarnya kalau saya mau nabung itu bakal kekumpul iya gitu loh. Cuma ya tahu sendiri kalau nabung sendiri jeblos lagi gitu loh. Banyak hal-hal sebenarnya nggak gitu penting, cuma gara-gara iPhone keluar yang baru akhirnya dia main iPhone yang baru gitu loh. Padahal ya dia makanya cuma WhatsApp doang. Iya betul. di Mumtazar lagi promo ada tuh. Nah itu dia tuh. Nah. Jadi dititipin gitu ke travel yang bersangkutan gitu. Iya, Gimana Hasan tuh? sih kalau menurut Ana sih itu bagus banget, terobosan yang bagus. Masya Allah. Agar orang-orang bisa nabung ya buat umroh, buat umroh. Dan ya antum tahu lah orang-orang tuh kadang-kadang sebenarnya dia nggak butuh untuk nabung. Di rekening dia sih ada 80 juta Andre, ada 80 juta atau 90 juta. Cuma ya begitu tawaran itu datang yang cuma 20 juta, ya nanti tetap jawabannya. Iya, kenapa ya? Padahal dia belum pernah menginjakan kakinya di tanah suci gitu loh. Kan menyedihkan sekali gitu loh. Duit 90 juta dan pastinya duit 90 juta tersebut bakal dihisap sama Allah Subhanahu wa taala kan. Maka alasan dia yang banyak ini luar biasa. Kalau kita tawarin, bro berangkat aja gitu loh. Ya, dibilang belum ada duitnya. Cuma besok yang terlihat ganti mobilnya sih. Nah, Itu kan ini. masalah ya. Kenapa nih? Iya. Gitu loh. 20 juta kok berat sekali keluarnya. Ya. Oke. Dan kita udah pernah bilang ya bahwa memang itu nggak jauh dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya macet banget ibadahnya. Dosa tuh buat ibadah ya apa ya? Kayak mobil-mobil yang baru itu loh. Mobil Tesla tuh. Tesla itu otomatis semua ada ya nggak? Tesla ya. Iya nggak? Ente depannya bisa ngerem sendiri. Nah dosa tuh buat amal baik kayak gitu tuh. Ngerem sendiri. Banyakan dosa ngerem sendiri tuh. Terus ngerem. Kok gua nggak bisa ibadah ya? Gara-gara dosanya tuh ngerem sendiri. Gitu. Syaitan itu semua. Iya, jadi dia mesti istighfar, dia mesti tobat dulu gitu loh. Baru nanti runtuh, pasti keinginan dia untuk ibadah bakal muncul. Tapi pada saat dia masih pakai Tesla maksiat, maksudnya Iya, paham ya, paham, otomatis paham. maksiatnya itu ya pasti kekunci sendiri gitu loh, kekunci sendiri. Oke. Tapi kalau yang nggak sadar itu gimana? Apa tuh? Misalnya memang dia nggak sadar kalau yang dia lakukan itu misalnya lagi futur. Dia maksiat nggak? Nah itu dia tuh. Kalau selama dia maksiat, pasti amal baiknya tuh ke rem. Oke. Dulu anak pernah ditawarin sama orang tua berangkat tapi nggak mau. Berarti tuh Oh lu lagi dosa lu. Lagi ngelakuin dosa ya. Iya, sekarang gini deh, Terus, Andre. Sekarang kita nih ke masjid terus, oke? Oke. Kalau ada kajian, wah excited datang. Terus datang, bro umroh nggak?
masa lu tolak? Kan susah banget kita tolak. Oh iyalah, gue pengen banget datang. Cuma lo balik. Lo nggak pernah sholat di masjid, sholat juga lontang-lantung, nggak pernah dengar kajian, datang umroh, sama satu lagi Bali. Oh Bali bro. Bali fix. Bali fix. Kayak kayak gitu kan? Fitra Putur. Iya bener. Oh iya. Banyak Saiton sih ngomong sih. Tapi si Saiton katanya kalau kita lagi malas-malasan ada 40 Saiton yang di balik itu tuh bener nggak sih? Nggak tahu nih baru denger dari ente. Kayaknya lebih dari 40 dah. Lebih dari 40 kayaknya. Iya nih. Wah, lu lagi malas sholat tuh ada 40 setan lagi nahanin lu gitu di Lebih dari 40 mungkin. Karena nggak pernah dapat asarnya. Cuma seton itu kan sampai main di darah kita kan luar biasa. Berarti tadi lu nggak ada tuh Sat ya? Nggak ada. Tadi Andre nanya apa Andre? Ya itu dulu Ana pernah ditawarin pergi umroh, Tapi Ana tolak. Apa itu bagian dari dosa? iya sih. Berarti Iya sih. Diskakmat sama Ustaz. Apa alasannya? Soalnya biasa kalau nggak ada alasan nih. Lu Kalau berarti- alasan nggak mau tok ya berarti. Ngomongnya apa lu? kalau dulu tuh nggak maunya gara-gara mikirnya, wah kalau umroh nih 10 hari ibadah terus gitu. Iya. Mendingan apa ya, jalan-jalan. New Zealand. Ya, masih Iya. muda nih, Start, masih Iya itu muda. dia kan? Itu dia. Itu dia kan. Nah, Masa tapi nggak doyan gua- ibadah itu kan? Iya, tapi baru tahu bahwa umroh tuh ternyata dari 10 hari itu cuma 1 hari di situ. Oh, Gitu. oke. Sama Ana dengar-dengar misalkan kalau di sana nih pahalanya dilipat gandakan, tapi Iya. begitu kita bikin Dosa. maksiat atau dosa langsung kayak di azab gitu, Ustaz. Di mana? Langsung. Di Iya, sananya. bener. Jadi orang tuh takut umroh itu karena misalnya dia sumpah juga tuh saat takutnya gini, ini ada dulu di sini, ada orang yang masih berbuat dosa, masih takut nih. Nanti begitu dia melakukan kesalahan, diazab seketika di situ. Kan tanah suci nih. Akhirnya nggak jadi umroh. Nah, karena takut. atau dianya sebelum umroh itu berbuat dosa gitu loh. Jadi karena ada pengalaman nih, misalnya ada yang waktu itu lagi nanya-nanya umroh sama Ana, terus habis itu dia bilang katanya, aduh tapi atau ini ya apa, saya masih banyak dosa, takut dibalas di sana gitu. Nah, Iya, itu banyak gimana banget tuh. tuh? Itu apa ya? Itu mana Bikin dari- orang batal umroh kan? Iya, akhirnya nggak jadi padahal duitnya udah ada gitu. Duit udah ada, waktu udah ada. Tapi dia batal gagal umroh itu gara-gara alasan tadi. Iya. Takut dibales. Kira-kira ya, kita mikir aja gitu ya. Yang biasanya menggagalkan ibadah itu apa sih? Setan kan? Ya ini udah, sebelum Ana jelasin yang lain, ini udah alasan-alasan syaitan memang. Agar ente stop, jangan berangkat bro. Bukan konspirasi kompetitor. Kan tetap aja, nggak berangkat semua dong. Iya, bener. Buat cerita, biar dia berangkatnya sama kita aja gitu. Enggak ya? Nah, sekarang kita lihat deh, motivasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam umroh. Motivasinya adalah, kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh yang lain itu dapat menghapuskan dosa. Bukan menghukum dosa ya. Oke. Bukan kita dibalas, tapi dihapus dosanya. Di ayat yang lain, di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iringilah haji, kemudian umroh, haji lagi, umroh lagi, karena dua hal tersebut dapat menghapuskan kefakiran, kemiskinan. Itu juga poin banget tuh. Oke. Dia bisa ngapusin kemiskinan sih ini. Wadh-dhunub, dan dosa-dosa kita juga bisa dihapuskan. Oke. Masa sih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi kita umroh itu agar mendapatkan apa? Ampunan. Nah. Bukan agar kita kena hukuman. Oh, ini kebantah subata di sini nih. Iya nggak sih? Iya. Masa Allah setega itu sih? Iya, Setega itu Allah Kayak, Subhanahu wa taala. masa Allah ngejebak gitu ya? Iya. Kali. Ibadah. Disuruh umroh terus diazab. Iya, kali. Biasa Bos. kan itu kan suudzon ya. Apalagi Iya. kita sunnahnya apa? Sunnahnya kan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Panggilan untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan panggilan untuk kita dapat azab kan? Ya, ini. Dan ya itu apa ya? Itu bukti dari suudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah tuh nggak jahat. Allah tuh bukan kayak musuh Anda gitu loh. Orang nih mikirnya Allah tuh kadang-kadang kayak musuhnya. Gimana? Sekarang gini, kalau gue misalnya ini punya musuh gitu ya. Ini musuh bener-bener bebuyutan banget gitu loh. Oke. Perilaku gue ke musuh gue selalu buruk.
Dia juga gitu, selalu buruk. Oke. Tapi ada satu momen Ana nih pengen baik sama dia. Oke. Oke, misalnya gue beliin aqua, Ana beliin aqua nih musuh Ana nih. Yang namanya musuh, pada saat dia menerima aqua dari kita tuh, aqua katanya nggak boleh kata dia, mineral lah. Air mineral. Air mineral. Pada saat dia dapat air itu tuh, oke, musuh tuh bakal mikir apa? Lo pasti naruh racun di sini. Lo pasti gini. Dia emang jahat terus, gitu loh. Iya. Dia jahat terus, ya kan? Jadi dia nggak bakal berbuat baik kepada kita. Gitu loh. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala Anda maksiati, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nggak sama dengan musuh. Yang kalau Anda baik, Allah tetap jahat sama ente. Enggak. Pada saat Anda baik, Allah juga baik sama kita. Ya, oke. Ya, makanya ini perasaan prasangka orang tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngiranya Allah kayak penjahat gitu loh. Gue jahat, gue baik, tetap deh Allah pasti bakal jahat juga. Gue pasti bakal diapa-apain deh sama Allah. Enggak. Suudzon masuk guys ya. Suudzon. Dan justru gara-gara perasaan suudzon tersebut Ya. akan mendapatkan musibah. Oh, justru sebetulnya musibah itu datang karena memang dari kitanya suudzon. Iya, nanti ada ayat dalam surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan diazab adalah para munafikin dan munafiqat. Munafikin itu orang laki-lakinya, perempuannya munafiqat, wal musyrikin wal musyrikat. Para laki-laki yang musyrik, perempuan-perempuan yang musyrik. Lalu adh-dhannina billahi dhanna sau, dan orang-orang yang kalau punya perasaan sama Allah, perasaannya buruk gitu loh. Prasangkanya buruk. Mereka akan diapain? Diazab. Ya, alaihim dairatus su wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah bakal marah sama mereka, Allah bakal laknat mereka, dan mereka akan ditimpakan keburukan demi keburukan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di ayat surat Al-Fatih ayat ke-6 ini, yang Allah mengancam orang-orang yang memiliki rasa suudzon kepada Allah, di ayat-ayat lain kata Ibnu Qayyim, kita nggak bakal temuin adanya ancaman Allah untuk orang yang suudzon kepada Allah separah ayat ini. Bakal dikena marah, kena laknat, ya, dikelilingi dengan keburukan, masuk jahanam, itu macam-macam banget gitu loh. Dan Allah tidak pernah mengancam seseorang seperti ancaman Allah kepada orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Ya, maka perjalanan kita untuk umroh itu bukan menjemput azab, tapi menjemput rahmat. Ini tuh poinnya tuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?